Halo semua, kembali lagi dalam channel ini, Gagasan Education. Jangan lupa untuk subscribe ya sebelum kita mulai. Baik, teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan mau review PKM 2021 yang bulan kemarin sudah tutup pendaftarannya dan semoga bagi teman-teman yang sudah mensubmit mendapatkan pendanaan tahun ini. Nah, jadi kita akan mereview PKM 2021 di mana pada pedoman ini banyak sekali perubahan-perubahan yang cukup mendasar yang membedakannya dengan pedoman sebelumnya dikarenakan pada tahun ini pelaksanaan PKM itu adalah online dan offline-nya. Tentu semua mahasiswa harus bisa menyesuaikannya. Jadi kita mencoba untuk mereview hal-hal yang bisa kita review dan jika ada tambahan teman-teman bisa menuliskan di kolom komentar. Baik, sebenarnya apa sih PKM itu? Yang pertama, PKM itu merupakan ajang program kreativitas mahasiswa yang berfokus pada adu gagasan ya, yang kemudian ini bersifat kompetitif dikarenakan diikuti oleh seluruh mahasiswa se-Indonesia, di mana membahas tentang berbagai isu tanpa ada batasan topik seperti masalah nasional, SDGs 2030 dan sebagainya, serta PKM ini dibuka setiap tahunnya. Nah, kemudian ditujukan bagi mahasiswa S1. Di lain itu juga bahwa setiap PKM itu memiliki luaran spesifik yang berbeda-beda, artinya target yang ingin dicapai di dalam PKM itu berbeda-beda. Kemudian pelaksanaan idealnya PKM itu adalah 3-4 bulan dan diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional, dan tahapan terakhir dari PKM adalah Timnas yang merupakan ajang yang paling bergengsi dalam dunia keilmiahan di dalam kompetisi tingkat mahasiswa. Nah, teman-teman, ini yang perlu kita perhatikan. Jadi ada sedikit perbedaan ya antara pedoman PKM tahun 2020 dengan PKM pedoman 2021. Misalkan di PKMP, PKMT, PKMM itu berubah nama ya. Yang di awalnya di tahun 2020 menjadi PKMP, PKMT dan PKMM. Nah, di tahun 2021 itu berubah ya. PKMP menjadi PKMR atau PKM Riset, PKMT berubah menjadi PKMPI atau penerapan iptek, PKMM berubah menjadi PKM Pengabdian Masyarakat. Nah, di tahun 2020 PKM GFK itu membuat video di awal. Jadi, ketika teman-teman mengajukan PKM GFK yaitu di tahun 2020, maka kita langsung disuruh membuat videonya. Tapi ketika di tahun 2020 itu di tahun 2021 maksudnya, itu PKM GFK itu mekanismenya harus mengajukan proposal terlebih dahulu. Ketika lolos pendanaan, barulah kemudian video dibuat. Jadi, di tahun 2020 itu dirubah seperti itu. Nah, kemudian maksimal pengajuan dana di tahun 2020 itu adalah 12 juta. Sedangkan pengajuan dana di tahun 2021 itu maksimal 10 juta. Dan pelaksanaan PKM di tahun 2021 itu adalah secara daring dan luring atau blended ya. Kemudian, contohnya ya, di surat pernyataan itu menggunakan materai 6.000. Nah, karena materai 6.000 sudah tidak berlaku, maka surat pernyataan di pedoman 2021 itu menggunakan materai 10.000. Kemudian surat pernyataan ketua itu mencantumkan PTD dosen pendamping di tahun 2020. Nah, tapi di 2021 itu ya tanpa tanda tangan dosen pendampingnya. Jadi ini adalah hal-hal administratif yang memang sangat penting teman-teman untuk kita perhatikan ya, dan semoga teman-teman sudah membaca PKM 2021 untuk pedomannya sebelum mensubmit ya. Kemudian kota perguruan tinggi ya. Nah, jadi kota perguruan tinggi itu ada klaster 1, 2, 3, 4 sampai 5, itu maksimal 840 untuk PKM 5 bidang, 90 untuk PKM AI, PKM GT 90 juga, dan PKM GFK itu 120. Nah, kemudian ini ya, teman-teman semua, yang membedakan itu adalah pelaksanaannya. Jadi pelaksanaan PKM 2021 itu menyesuaikan dengan adat kebiasaan baru sesuai dengan protokol COVID-19 dan dilaksanakan secara daring ataupun luring. Nah, kemudian aspek penilaian proposal. Nah, di tahap pertama itu kita akan diseleksi tentang administrasi dengan panduannya ya. Jadi kesesuaian format proposal, kemudian kesesuaian program yang diajukan. Ketika kita lolos tahap 1, maka selanjutnya kita akan masuk ke tahap 2, di mana yang dinilai adalah tingkat kreativitas program, keterulangan topik, apakah topik yang kita angkat sudah pernah diangkat ataupun belum sama sekali, kemudian menekankan pada aspek kreativitas atau substansialnya. Nah, hal penting dalam proposal PKM 2021 ya teman-teman semua, yang pertama, di tahun 2021 itu ada pembatasan kata dalam judul, yaitu maksimal 20 kata, kemudian tidak menggunakan singkatan akronim, yang tidak sesuai dengan topik usulan, dan
persyaratan administrasi terkait nomor halaman, margin spasi, jenis dan ukuran font, sistematika, itu sangat penting untuk diperhatikan. Nah, kunci penulisan proposal pertama kita harus fokus pada kreativitasnya, kemudian judul kegiatan atau program kita itu harus sesuai dengan pelaksanaan ataupun dapat menggambarkan kegiatan kita, kemudian format proposal harus sesuai dengan administrasi yang sudah tercantum di pedoman PKM 2021, kemudian begitu juga dengan persyaratan administrasi, kemitraan, serta kesesuaian program, dan terakhir adalah daftar pustaka. Nah, jadi itu saja ya teman-teman semua, cukup singkat review kita tentang pedoman PKM 2021. Itu hanyalah bagian kecil ya yang men-trigger teman-teman semua untuk mengingatkan kembali. Jika ada tambahan terkait perubahan ataupun perbedaan pedoman di PKM 2021, teman-teman bisa komen di kolom komentar ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.